Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Penguji, yaitu Bapak Dr. Sutisna beserta Ibu Dr. Roro. Perkenalkan, saya Dadah Somatil Fuadah akan mempresentasikan modul ajar, yaitu dengan materi hukum halal dan haram, beserta definisi halal dan haram untuk kelas 6 pada tahun ajaran 2024 dan 2025. Di sini kami dalam modul ajar tujuannya agar peserta didik mampu menjelaskan definisi halal dan haram sesuai dengan ajaran Islam, dan juga peserta didik mampu mengidentifikasi sumber hukum Islam yang menjadi landasan konsep halal dan haram, serta peserta didik mampu memberikan contoh itu berupa makanan, minuman, dan perilaku yang tergolong dalam halal dan haram. Selanjutnya juga peserta didik bisa menunjukkan sikap bertanggung jawab dalam menerapkan prinsip halal dan haram dalam kehidupan sehari-hari. Dalam profil Pancasila ini kami memakai asesmennya, yaitu ada asesmen individu dan asesmen secara berkelompok. Jenis asesmen yang kami pakai yaitu berupa presentasi, ada produk tertulis, dan unjuk kerja. Model pembelajaran yang kami pakai dalam modul ini yaitu model pembelajaran berupa PBL, Pak. Sedangkan metodenya yaitu dengan secara metode ceramah, bisa secara diskusi, dan studi kasus, dan studi kasus ya. Terus sumber pembelajaran yang kami ambil yaitu dari buku AI dan Budi Pekerti kelas 6, dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, dari Al-Quran dan terjemahannya. Nah, langkah-langkah yang kami ambil yaitu yang pertama, tujuan untuk pembelajaran agar peserta didik mampu menjelaskan pengertian halal dan haram serta memberikan contoh-contohnya. Nah, nanti kami ada kegiatan pembukanya, terus persepsinya, dan juga ada pertanyaan pemantiknya bagi siswa. Seharusnya untuk kegiatan inti kami nanti peserta didik membuat kelompok, beberapa kelompok kecil, bisa menggali dari pembelajaran tersebut tadi yang tadi baca, lalu nanti dipresentasikan sama peserta didik. Setelah terpresentasikan, dan kami bisa menyimpulkan dan memberikan penguatan kepada peserta didik. Kemudian setelah itu kami baru penutup, Bu. Dan seperti biasa sebelum penutup kami memberi juga kepada anak-anak supaya kedepannya lebih giat lagi, Pak Dokter. Mungkin itu presentasi yang dapat kami sampaikan, Pak Dokter, Ibu Dokter, dari modul. Silakan Bu Roro. Ibu, ini saya lihat modul ajarnya, Ibu pakai beberapa modul pembelajaran ya, ada inquiry based learning, ada cooperative learning, ada contextual teaching and learning. Itu pembelajaran itu ada 3 model pembelajaran, Ibu. Itu Ibu caranya mengintegrasikan ketiga hal itu seperti apa, Ibu? Mengintegrasikan ketiga pembelajaran itu ya modulnya. Siap, kami modul kami mengintegrasikannya kan yang pertama tadi memakai anak-anak untuk pertama itu menggali dulu, Bu, menggali dulu kemampuannya. Nah, secara kami tanya jawab kepada anak. Setelah itu kami baru membentuk kelompok buat anak-anak kami untuk mengeksplorasikannya, Bu, mengeksplorasikannya apa yang dia ketahui dari apa yang dia pahamkan, yang dia tahu dari sebelumnya. Terus baru nanti anak-anak mencari solusi dari permasalahannya dan didiskusikannya, Bu Dokter. Oke, itu nanti di modul ajarnya yang untuk kegiatan belajarnya Ibu tunjukkan ya, ini yang inquiry based learning, ini yang cooperative learning gitu ya, di dalam aktivitas belajarnya ya.
Jadi apa yang Ibu jelaskan nanti tinggal ditambahkan aja di modul ajarnya seperti itu. Siap, siap Bu Dokter, siap. Ini Ibu itu pakai Surprise, ada media visual, presentasi PowerPoint, video edukasi, tapi nggak ada linknya. Nanti dikasih linknya ya Bu ya. Oh, siap, siap Bu Dokter ya. Terima Ya. kasih Bu Dokter masukannya. Ya. Kurang masukkan linknya Bu ya? Iya, siap. Ya, jadi nggak kelihatan itu apa namanya media yang dipakai apa seperti itu. Nah, sekarang ini Bu, kalau Ibu sudah mendesain ini modul ajarnya, tolong Ibu ceritakan pemahaman Ibu terkait TPACK di modul ajar Ibu ini. PCAK itu pemahaman saya Bu, yaitu kerangka yang menggambarkan ya Bu tentang pengetahuan penting yang dimiliki oleh guru, yaitu tentang pengetahuan ya, Pak, konten ya Bu, pengetahuan konten, karena ini kan hubungannya dengan internet Bu Dokter ya, dengan internet, jadi cara pengetahuan konten, pengetahuan pedagogiknya, pengetahuan teknologinya Pak Bu Dokter. Iya, ya apa nanti sama Bu ditambahkan di kegiatan belajarnya itu ya Bu ya. Jadi Ya. akan terlihat nanti mana yang Ibu maksud sebagai pemahaman Ibu terkait teknologikal, konten kayak gitu nanti di dalam apa modul ajarnya dikasih dalam kurung ini yang dimaksud dengan technological knowledge, ini yang dimaksud dengan elemen lain kayak gitu nggih. Selain tadi Siap, siap. ditambahkan Selain tadi ditambahkan juga dengan tadi tiga modul yang Ibu pakai tadi, jadi bisa kelihatan nanti apa namanya pemahaman Ibu terkait modul pembelajarannya, terkait TPACK-nya seperti itu. Nggih. Seperti itu aja Pak Tris. Nggih. Bu Dadah, dengar suara Iya, saya? Pak. Oke. Kedengaran Pak Dokter, siap. Lebih baik di antara metode yang Ibu gunakan beberapa tadi, pilih aja salah satu. Nggih, Ya, pilih salah satu, mau yang CTL, mau yang apa, di antara yang Ibu sudah ditulis di dalam modul. Karena nanti yang akan Ibu praktekkan itu salah satu itu. Ya. Perlu Ibu ketahui bahwa nanti metode yang digunakan ini itu juga nanti akan ada kaitannya dengan variabel di dalam pembuatan PTK. Ya, jadi kalau Ibu lebih dari satu, nanti kan pembuktian dari PTK itu akan lebih dari satu. Itu ya, ini salah satu. Ya, coba Ibu Baik, baik Pak Dokter. Terima kasih Pak apa Dokter. materi yang profesional yang disampaikan apa tadi? Materinya Materi apa? profesional. Tentang apa? Materinya tentang halal dan haram, Ya, Pak coba Dokter. dalil, Materi coba halal dan Anda haram. sebutkan Definisi halal dalil. dan haram. Dalil tentang halal dan haram, baik Quran maupun sunnah yang Ibu gunakan. Materi halal dan haram yang mungkin ini Pak Dokter saya ngambil dari Al-Quran, firman Allah ada dalam surat apa ya, Al-Baqarah ayat 168 Pak Dokter. Ya, dibaca. Dibaca ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Oke. Yes. Innahu lakum aduwwum mubin. Itu bacaan apa? Aduwwum mubin. Ya. Innahu itu guna. Ya. Lakum ikhfa sapawi lakum aduwum aduwum itu apa idgom biguna aduh Ya. mungkin mad ariris sukun. Ya. Ada berapa huruf idgham bigunah, Ibu? Huruf guna itu ada dua, Pak Dokter. Nun ditasjid sama min ditasjid. Idgham bigunah. Maaf Pak Dokter, tadi saya lupa menyebut lakum adum itu idhar biguna. Grogi. Coba kalau idgham bigunah. Grogi Pak Dokter. Apa ada Pak Dokter?
Idgham Idgham, biguna ada berapa idgham hurufnya? biguna, hurufnya ada 4. Iya, apa Ada saja? 4. Heeh. Ya, nun, mim, waw. Ya, Yanmu kalau nun, disatuin. ya, Mim, nun, waw, mim, guna. wawu. Ya. Iya. Kalau huruf hijaiyah ada berapa, Bu? Huruf hijaiyah itu jumlahnya ada 29. Hmm, Ada juga yang nyebut 29. 28, Pak Dokter. Ada juga yang bilang Ya. 28. Oke, Iya. yang betul 28, nanti Ya. pembuktiannya adalah di dalam hukum nun Heeh. sukun bila bertemu dengan huruf hijaiyah. Itu buktinya di situ kalau 28.